Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, ya. Baik, dilanjut ke materi kedua. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Dr. Haji Muhammad Ma'mun Rosyidin MPDI. Tempat tanggal lahir Kediri 8 Juni 1965. Status menikah, alamat Jalan Yaum Hake Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Email makmunrosyidi50@gmail.com. Nomor HP 0823 9752 0063. Education background S2 IAIN Sunan Ampel, Surabaya pada tahun 2008 sampai 2010. S1 IAIN Sunan Ampel pada tahun 1986 sampai 1990. Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kediri pada tahun 1885 sampai 1990. PGA Negeri Kediri 1982 sampai 1985. MTS Sunan Gunung Jati 1979 sampai 1982. Pondok Pesantren Rohdatul Thalibin Kidul 1973 sampai 1981. Selanjutnya professional experiences. Dosen Stikes Jayapura, guru Seman 1 Stani, dosen Yapis Papua, guru SMK YTKP Sentani, guru SMA Al-Fatah Sentani, guru MI Dinia. Organisasi yang pernah dilakukan: Ketua MU Kabupaten Jayapura, Wakil Ketua FKUB Kabupaten Jayapura, Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Jayapura, Ketua FKK Kabupaten Jayapura, Wakil Ketua DMI Kota Batu Malang, IPNU Bidang Dakwah PMII, Komisarias IAIN Kediri. Langsung saja saya persilakan waktu dan tempat. Kami persilakan. Mohon izin beliau-beliau. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya umat Islam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya salam itu doa, semoga keselamatan untuk kamu semua, untuk Anda semua. Semoga Allah memberi rahmat kepada kamu semua, dan semoga Allah memberi berkah, tambah kebaikan untuk kita semua. Itu kalau Amin. Itulah salam daripada Islam. Mohon maaf, mohon izin karena kami di Papua menyampaikan segala sesuatu itu harus ada arti, karena tetangga kami, sekeliling kami itu agama yang berbeda-beda, yang sangat homogen, sehingga setiap ada kata-kata dalam agama Islam yang berbahasa Arab itu pasti ditanyakan. Maka disinilah kami tambah mengerti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dinding. Dilanjut pemateri yang tadi, pemateri kita Kiai Haji Muhammad Ma'mun SMPDI. Monggo Bapak Ma'mun. Tadi sudah muncul. Ini. Monggo. Nah, monggo. Belum di unmute. Mohon maaf Bapak, on mic nggih. Oh ya, sudah. Oke, sudah. Ya,
Terima kasih, saya lanjutkan. Kalau orang Nasrani itu punya salam Shalom atau salam sejahtera. Kemudian ada lagi Om Swastiastu, ada Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semuanya salam-salam itu adalah untuk keselamatan. Itulah bahasa-bahasa agama di dunia. Khususnya di Indonesia ada 6 agama, maka disitulah kita jangan alergi dengan ucapan-ucapan itu. Namun demikian, kita umat Islam tetap mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun juga dipakai semua agama-agama. Nah, bukan kita menyamakan apa itu namanya salamnya ini tidak, namun itu sebagai hasanah, sebagai toleransi kita mempersilahkan orang lain untuk mengucapkan salam dengan bahasa mereka. Terima kasih. Selanjutnya kami menyampaikan ya juga sama seperti beliau yang saya hormati, Bapak Dr. M. Arif, Pak Kaprudi, kemudian Bapak Dianci Fathullah MPD sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Mahasiswa, kemudian Bapak Diding, ya Pak Diding Kadir dari Kasat Provos Banser dari Boyolali, dan Mbak Nur Fadila sebagai mahasiswa SAA, dan Ibu Ancah Nur Faidah penasehat apa ini Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Intan SF. Kami ingin menyampaikan prolognya bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kalau dalam agama Islam ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluknya termasuk langit bumi itu adalah ciptaan yang Maha Kuasa, yang segala maha. Saya ingin pakai bahasa Papua biar kita sama. Torang sama ciptaan Tuhan. Ya. Orang bisa. Orang bisa ya. Orang sama ciptaan Tuhan. Nah, inilah disadari oleh seluruh agama bahwa manusia itu ciptaan Tuhan. Bagaimana Islam menyodorkan tentang manusia atau insan ini? Kalau kita sudah tidak ada perbedaan bahwa manusia itu ciptaan Tuhan yang melalui proses yang sama, mungkin beda ibu bapak, tapi hakikatnya adalah sama. Kalau bapak kita adalah Adam, kemudian kalau roh-rohnya itu adalah daripada Nur Nabi Muhammad SAW. Nah, maka yang pertama kali ini, kalau kita ingin mengenal siapa saja, Al-Quran itu menjelaskan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, yaitu ayat 21 yang berbunyi wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah di dalam dirimu tidak kamu perhatikan? Kalau tadi asalnya sama, prosesnya sama, dan seterusnya sama, maka ini Allah menanyakan kepada kita. Jadi supaya kita bisa bertoleransi, kenalilah dirimu. Maka kamu akan mengenal Tuhanmu, mengenal nabimu, mengenal malaikat, mengenal siapa teman kita, siapa ciptaan Allah, dan semuanya pasti akan kita kenal apabila kita mengenal itu diri kita sendiri yang di dalam surah Az-Zariyat ayat 21 ini. Nah, disadari atau tidak disadari, manusia itu adalah makhluk satu-satunya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terangkat derajat kita, maka kita oleh Allah diberi peraturan, diberi hak derajat yang sama. Maka dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Jelas ini. Sehingga kalau kita kenal itu, insya Allah sifat-sifat gengsi, ambisi, emosi, merasa paling benar, itu insya Allah dengan sendirinya terkikis karena kita akan selalu membaca diri kita sendiri. Nah,
Ayat yang berikutnya yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini didengungkan oleh umat Islam, bahkan organisasi-organisasi Islam semuanya membawa. Tapi prakteknya mari kita cocokkan dengan ayat ini. Maksudnya praktek, ucapannya, hatinya, dan perbuatannya. Kalau bahasanya Gus Pat ini yang di pesantren itu begini, mohon maaf ya. Kolbi, koli, dan fi'li. Kolbi, koli, dan fi'li sama. Nah, kalau bahwa kita dari Allah, ternyata ada hadis yang wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ada suatu hadis, tapi ini hadis qudsi yang berbunyi ana minallah wal alamina minni. Saya daripada Allah, segala sesuatu daripadaku. Saya daripada Allah, segala sesuatu daripadaku. Itu maksudnya Nabi Muhammad itu, nurnya itu. Nah inilah cikal bakal daripada manusia di muka bumi kita kenalkan di sini. Karena dari saudara-saudara kita Nasrani, ternyata dia mengenal secara dalam. Hindu juga dalam. Kemudian Buddha secara dalam. Kemudian ada lagi Konghucu. Cuma namanya saja yang berbeda. Tapi dia juga punya spirit yang luar biasa. Nah, kalau kami di dalam Islam, ya, kami di dalam Islam, kalau ana minallah wal alamin minni, saya daripada Allah, itu kalau dijelaskan lagi, nurullah, nur Rasulullah, nur sifatullah. Tapi artinya dua saja. Nur dari Allah, segala sesuatu dari Allah. Ya, sudah selesai. Nah, disinilah peran daripada manusia akan terangkat derajatnya. Maka dia disebut Bani Adam. Anak cucu Adam. Dari apa? Fisiknya. Nabi Adam dari apa? Tanah prosesnya. Al-Quran menjelaskan. Mungkin di Nasrani juga menjelaskan, baik ilmu yang filsafatnya atau ilmu medisnya semua sama ternyata. Tapi satu titiknya itu apa? Terus disebut lagi Abdullah. Manusia disebut hamba Allah. Berarti ketika hamba Allah, ya orang Muslim kalau nggak menghambakan ya rugi. Tapi kenapa berat? Karena belum merasakan lezat dan nikmatnya daripada menghadap Allah ini. Kemudian ada An-Nas, manusia. Kemudian ada lagi Al-Insan. Ini tentang kemuliaan daripada manusia. Kemudian ada lagi Basar. Sampai dalam Al-Quran dikatakan, Kul innama ana basarum mislukum yuha. Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti kamu juga makan, juga minum, juga berkeluarga. Hanya saja Nabi Muhammad menerima wahyu. Nah, kajian kita semua agama ini adalah yang dicari adalah tentang wahyu, tentang firman Allah. Nah, mengapa kita harus pokok di dalam Islam? Karena Islam inna Islam. Bahwa manusia di sisi Allah itu adalah Islam. Islam selalu di sisi Allah. Berarti orang yang di dalamnya Islam, dia akan selamat dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Di dunia pun bisa sudah nampak semuanya. Maka di dalam jurusan di IAIN itu, waktu saya dulu masih kuliah, namanya perbandingan agama. Sekarang sudah diganti katanya Pak Ustadz ya. Ganti apa? Studi agama-agama. Ya, agama-agama. Nah, itu dulu kalau kita pakai bahasa Inggrisnya comparative religion, muqaranatul adyan, gitu ya. Ada pro dan kontra ini ya biasanya. Tapi pada esensinya bahwa manusia itu fitrahnya itu mempercayai kepada yang gaib. Maka ada banyak pendapat tentang manusia itu.
kemuliaan manusia itu ada beberapa definisi yang sangat banyak sekali dari filsafat, ahli bahasa, ahli filsafat, ahli agama, ahli etika. Tapi saya akan mendefinisikan ini menurut ahli dalam agama, bahwa manusia itu adalah binatang atau makhluk yang beragama. Ini yang sama. Kita akan yakin, semua agama meyakini bahwa manusia itu pasti beragama. Pasti beragama. Mana agama yang kita cari? Ternyata waktu kita dalam kandungan, kita sudah disumpah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidan. Isinya, apakah aku Tuhanmu? Jawabnya itu, ya engkau Tuhan kami. Itu yang disumpah itu adalah nurnya itu. Nurnya itu. Jadi kita ini adalah Muhammad semua. Jadi di dunia dan di akhirat pasti selamat kalau mengikuti fitrahnya ini. Kalau lebih naik lagi, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada sesuatu, nama Allah pun juga belum ada. Dia sang kodim, yang kodim itu maka kalau aku Tuhan siapa hambaku, kalau aku hamba siapa, maka dia berkehendak, maka dia ucapkan dengan firman-Nya, kun fayakun, kun jadilah cahaya itu Nur Muhammad, namanya dia mengucapkan la ilaha illallah. Berarti langsung ada nama Allah yang memberi nama nurnya itu. Kemudian Muhammadur Rasulullah, engkau utusan Allah. Terus belum ada tanggal, sebelum ada sesuatu. Maka Nabi Muhammad dilahirkan 571, 20 April 571. Dia hadir. Itu adalah sifat-sifat yang sudah dijelaskan oleh para nabi dan rasul dari Nabi Adam hingga akhir zaman. Maka tidak ada perbedaan Nabi dan Rasul tentang akidah itu. Tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga ada kesimpulan akhir. Berasal di mana kamu? Kita semua ini manusia. Dan akan di mana? Maka inilah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kamu milik Allah, kembali kepada Allah. Sesungguhnya kamu dari Allah berproses. Dalam kandungan 9 bulan 10 hari lahir, oek, sekarang sudah hidup. Kita tinggal kembali lagi. Nah, kembalinya jangan takut dengan ini. Saya ambilkan ayat ini karena kita di Usuluddin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Diri kita jiwa yang tenang, yang nurnya itu. Kembalilah kepada Tuhanmu. Aku ridho, kamu ridho. Masuklah kepada golongan orang-orang yang ahli ibadah, masuklah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam nurnya sudah tidak ada ruang dan waktu, tidak di udara, di barat dan seterusnya, yang selama-lamanya. Inilah pokok menghilangkan radikalis dari semua agama-agama. Dia akan menyadari tentang fitrahnya manusia. Mencari jati diri manusia, dia akan kembali kepadanya, berproses. Kalau Hindu, dibakar supaya cepat prosesnya. Jadi api, jadi air, angin dihanyutkan. Kalau kita pakai hakikat, sudah dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, dimakamkan. Makam kita yang sesungguhnya makam Islam itu adalah di hati orang-orang yang beriman. Semua para nabi dan rasul, para aulia,
makomnya adalah di hati-hati orang yang beriman, yang di alastu birabbikum. Itulah kalimat la ilaha illallah Muhammad. Semua sudah tidak ada, yang ada hanya Allah dengan hambanya. Tersebut namaku, tersebut namamu, tersebut namamu, tersebut namaku. Inilah yang dapat kami sampaikan melalui proses-proses akademisi, sosiologis, kemudian psikologis, proses apa saja di muka bumi. Silahkan saja pakai survei, silahkan saja. Tapi manusia ada awal dan ada akhir. Tapi kalau Allah awal dan akhir, awal tanpa permulaan, akhir tanpa berkesudahan. Insya Allah semua siapa saja yang mengenal akidah daripada Islam, akidah yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia sesuai dengan janji kita masing-masing ketika kita meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.